Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi asam basa. Nah, soalnya seperti pada layar kita, jika 100 ml larutan NH3 0,2 molar dengan nilai Kb-nya 1 dikali 10 pangkat min 5 ditambahkan pada 100 ml larutan HCl 0,2 molar, maka pH larutannya adalah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui di soal. Nah, di sini kita singkat lihat atau diketahui. Pertama ada 100 ml larutan NH3. Mililiter adalah satuan volume. Berarti 100 ini adalah volume dari larutan NH3. Berarti volume disingkat F atau V, itu VNH3 itu 100 ml. Nah, kemudian ada 0,2 molar NH3. Yang besar atau molaritas NH3 itu 0,2 molar. Kemudian ada nilai Kb yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya ditambahkan pada 100 ml larutan HCl. Nah, mililiter adalah volume, berarti 100 ml ini adalah volume dari HCl. Selanjutnya ada molaritas HCl yaitu 0,2 molar. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Maka langkah selanjutnya kita lihat apa yang ditanya oleh soal. Nah, yang ditanya soal yaitu maka pH larutannya adalah, berarti pH larutan yang terbentuk. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ditanya, barulah kita bisa menjawab. Nah, teman-teman, untuk asam basa ini, karena kita mengetahui basanya dan asamnya apa, maka kita perlukan menulis persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi antara NH3 dan HCl, berarti NH3 ditambahkan pada HCl itu akan menghasilkan garam NH4Cl. Nah, karena soal menanyakan pH larutan, maka kita perlu menghitung atau melihat pada persamaan reaksi ini senyawa apa yang dihasilkan gitu, berapa jumlahnya. Nah, untuk menghitung kita perlukan dalam jumlah mol, maka kita ubahlah data ini ke dalam bentuk mol, dimana ini karena di soal diketahui volume dan molar, maka mol itu dihitung dari molar dikali volume. Nah, pertama ada data NH3, berarti kita bisa menghitung mol NH3 yaitu 0,2 molar dikali volumenya 100 ml, maka didapat 20 milimol. Kemudian kita hitung mol HCl. Di sini juga ada data HCl, berarti mol HCl, molaritas HCl 0,2 dikali volume 100 ml, maka didapat molnya 20 milimol. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa mol NH3 dan HCl yang direaksikan. Nah, maka kita tuliskan dalam persamaan reaksi, mula-mula yang direaksikan itu 20 milimol NH3 direaksikan dengan 20 milimol HCl. Nah, pada keadaan mula-mula belum terbentuk NH4Cl karena belum terjadi reaksi. Nah, selanjutnya pada saat bereaksi itu maka akan bereaksi sebanyak 20 milimol ya, karena di sini sama, kita pilih salah satunya itu 20 milimol. Di sini 1, berarti untuk menghitung HCl yang bereaksi juga 1 dikali 20, berarti 20 milimol juga, maka akan terbentuk NH4Cl, koefisiennya 1 dibagi koefisien NH3 1 dikali molnya 20, juga akan dapat 20 milimol. Nah, ini pada saat reaksi. Nah, kemudian pada saat sisa atau setimbang, maka ini kita kurangkan, 20 dikurang 20 akan habis, 20 dikurang 20 akan habis, dan akan membentuk NH4Cl sebanyak 20 milimol. Jadi pada reaksi NH3 dan HCl ini akan menghasilkan garam NH4Cl sebanyak 20 milimol. Nah, karena ini adalah larutan hidrolisis, karena hasilnya hanya garam ya yang bersisa, basa dan asamnya habis. Nah, untuk menghitung pH kita perlu menghitung konsentrasi A+ terlebih dahulu. Dengan rumus Kw sama dengan akar Kw per Kb dikali mol dibagi volume total. Nah, H+ sama dengan Kw. Kw itu adalah tetapan di mana nilainya 10 pangkat min 14. Inilah tetapan.
Kemudian KB diketahui di soal 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5 dikali mol itu 20 dibagi volume total, berarti yang dijumlahkan 100 mili NH3 ditambah 100 mili HCl, maka volume totalnya 100 ditambah 100 yaitu 200. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah nilai H+ sebanyak 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya soal adalah pH. Maka kita perlu menghitung pH dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+ 10 pangkat min 5, berarti min log 10 pangkat min 5, berarti 5 ke depan, log 1 adalah 0, berarti pH-nya adalah sebesar 5. Jadi jawabannya adalah 5 ya, pH larutan yang terbentuk adalah 5.